Hi there, welcome back again to my YouTube channel. Okay, ya pada kesempatan pagi menuju siang hari yang cerah ini, walaupun tadi sempat diguyur hujan, tapi sekarang udah cerah, alhamdulillah. Soalnya biasanya sih kan selalu hujan yang kemarin, soalnya minggu kemarin hujan terus dari Senin sampai Minggu. Sekarang alhamdulillah ini awal-awal cerah gitu. Ini gue mendapatkan orderan menuju ke Pulau Gadung, Express biasa ya. Nah, oke, kali ini sebenarnya sih gue bukan mau bahas soal dunia Grab, soal apa tuh aplikasi-aplikasinya bukan, tapi yang gue pengen bahas yaitu dari kameranya ini yang lagi gue pakai ini. Ini pertama kali gue nyobain kamera dari Insta 360 S Pro 2, oke? Insta 360 AC Pro 2 yang gua boleh colong dari orang lain ya. Enggak. Jadi gua sebenarnya gua juga gimana ya cara, bukan caranya sih, gua juga bingung mau nge-reviewnya gimana gitu, mau ngebacotnya gimana, soalnya ini belum gua lihat juga sih fitur-fiturnya, ada apa aja fitur-fiturnya sih, terus juga soal kontrasnya, soal apa resolusi videonya. Tapi yang gue tahu katanya ini resolusi videonya nyampe 8K ya, 8K apa nyampe nyampe lebih, nggak tahu, lupa lagi gue. Kan biasanya kalau misalnya GoPro itu kan pada 4K, ini dia 8K atau bisa mungkin bisa nyampe lebih kali, gue juga lupa. Tapi ini settingannya ya dipakai ke yang biasa aja lah, 1080p 60 fps biasa aja, nggak usah pakai 4K segala lah. Aduh. Nah, yang menarik dari Insta360 ini, selain menarik juga gue lebih suka Insta360 daripada GoPro Hero, mau Hero 10, Hero 12, 13, 14, 15 kayak sama aja, bodo amat. Ini dia ada fitur canggih dari Insta360 ini, langsung aja gue bahas ya fitur canggihnya. Dia itu hanya memerlukan micnya mic Bluetooth, jadi pakai intercom bisa cuy. Nah, menariknya dari 360 itu ya begitu. Kalau misalnya GoPro kan, dia GoPro harus pakai adaptor mic segala, adaptor micnya aja barunya harga 800.000, 700 800 ribu kan, udah kameranya harganya jutaan, dan juga ditambah adaptor micnya harga ratusan ribu, itu juga udah menyentuh 1 juta ya. Jadi bener-bener parah banget kan. Jadi kalau Insta360 ini walaupun dia nggak ada micnya segala, lubang micnya atau mic bawaan dari Insta tersebut, tapi dia bisa pakai mic Bluetooth. Nah, fun fact-nya, awal-awal gua ngecek kan gue pikir dia 360 ya, namanya 360 S Pro 2, dia kamera mahal, jadi gue pikir hanya khusus intercom yang mahal juga, kayak misalnya Sena atau Cardo Pactac Bolt atau ya dan lain sebagainya lah. Dan ternyata intercom gua Parani M10 bisa. Dan lebih mengejutkannya lagi, kemarin juga, bukan kemarin sih, tadi malam sempat dites sama pemiliknya, pakai intercom seharga 180.000, worth it cuy. Ini yang gue suka dari 360 daripada GoPro cuy. Oh, GoPro kan dia ngeluarin 800.000 dulu untuk beli adaptor mic-nya. Nah, kalau 360 hanya ngeluarin duit 100.000 aja untuk beli intercom kelas bawah, mau intercom Gearly kayak, mau BT12 kayak, mau intercom ini itu kayak, yang penting headset Bluetooth, yang penting intercom, udah gitu aja coy. Jadi lu kalau misal dengerin musik udah otomatis langsung record juga di kamera gitu, udah otomatis jadi backsound alami gitu. Gokil coy ya 360 ini. Dan juga ini untuk kualitas kameranya oke. Ini fiturnya canggih bener ya, namanya 360 pasti bukan kaleng-kaleng ya. Kalengin aja. Nah, ini udah apa, untuk recordnya itu kualitasnya dia udah bener-bener super view. Ini mode yang gue pakai ini mode action. Kalau misalnya di terakhir gue kan punya Hero 4 kan cuman super view doang. Nah, kalau ini lebih dari super view ini yang gue pakai nih 360. Balik lagi ya, 360. Sama satu lagi intercom apa, kamera yang gue punya Akaso V50X ya, V50X.
Dia karena gue belinya yang versi pertama jadi belum ada fitur super view-nya. Jadi ya gitulah, harus gue atur-atur dulu biar dapat angle yang bagus gitu. Kurang kok ini benar-benar udah spion kelihatan nih, spion kiri kanan kelihatan, helm gua kelihatan di bawah, speedometer gua kelihatan, bagus banget. Dan juga kapasitas baterainya sangat banyak, tergantung lu pakai resolusi videonya berapa, mau 4K mau 8K 12K. Kalau ini gue pakai 1080 p yang biasa aja, ini bisa kuat nyampe 12 jam. Cuman ya namanya kamera kan gak mungkin dong kita standby benar-benar ngetes standby 12 jam gitu, gak mungkin loh. eh bukan, di sisi bersih yang itu bukan soal kapasitas baterainya, kayaknya kapasitas dari memory cardnya. Iya memory card, salah. Kalau misalnya dari baterainya nggak tahu, udah mungkin kuat berapa jam gue juga nggak tahu. Kalau yang gue lihat itu bukan dari baterainya tapi dari uh, memory cardnya. Iya sorry. Kalau misalnya terakhir kan gue Hero 4 udah gue coba posisi standby gitu untuk ngabisin baterai dari full nyampe bener-bener, sebenarnya sih masih ada beberapa dari lagi belum nyampe mati total, itu udah kena 1 jam 20 menit. 1 jam 20 menit. Dan kalau Akaso ini lebih menarik lagi, 2 jam. 2 jam tapi masih ada sisa juga, jadi gue pengen terusin takutnya overheat ya kan. Dan ini kalau dari Insta360 gue nggak tahu karena bukan kamera gue. Kalau kamera gue mungkin gue udah coba, tapi nggak berani juga lah cuy, harga mahal asal main gitu-gitu aja takut overheat lagi kayak Hero 8 ke atas lah. Kasus-kasusnya kan kayak gitu, overheat. Gue juga kurang tahu sih minus dari 360 apaan. Yang namanya ya action camera kan pasti ada plus minusnya ya. Kalau GoPro kan dia minusnya kayak gitu ya, Hero 9 ke atas kan rata-rata pada ngeblank, ngehang, apalagi namanya overheat, tiba-tiba mati total ya kan. Kalau 360 ya IDK, I don't know. Tapi yang gue sukai cuman ya kayak gitu, harganya sih tidak bersahabat. Walaupun ada yang disukai tapi harganya tetap agak bersahabat gitu. Kalau ditaruh di ya gue bahas nih, kalau ditaruh di mounting helm di chin mount ini berat cuy, lebih berat dari Hero 4 atau Akaso atau Xiaomi atau yang lainnya yang pernah gue pakai gitu buat nge-record, buat nge-vlog gitu. Ini 360 berat terus. Apalagi kalau misalnya GoPro udah GoPro ditambah adaptor mic, berat banget itu. Makin dangak ke bawah, bukan dangak, makin nunduk. Wah, seperti biasa daerah Pupar selalu macet. Ini mobil mau ngambil sen kiri, oke kita kasih jalan dulu. Mau ngambil kiri dia. Hati-hati. Bener-bener gokil ini 360. Soal pasti yang namanya dia anti air, pasti anti air. Cuman yang namanya walaupun udah ada keterangan anti air tetap aja ngeri juga sih kalau misalnya di bawah perjalanan lagi hujan-hujan kayak gitu. Ya soalnya gaji kita UMR. Beli ini kamera kan kalau misalnya rusak kan nangisnya bukan main, kecuali kalau misalnya kita orang luar gitu yang gajinya sebulan udah 50 juta, bisa aja mau rusak tinggal beli lagi. Kok ini kan setengah budak juga untuk nyicilnya. Oke, sorry ya guys ya, gue sih sebenarnya nggak terlalu paham, nggak terlalu tahu juga fitur-fiturnya ada di apa, karena langsung gue pakai aja yang dikasih tahu sama temen gue, cuman itu doang tentang resolusi, tentang apa namanya ini dia bisa koneksi ke intercom ataupun headset bluetooth ataupun handphone, apapun itu namanya bisa. Jadi walaupun gak ada mic tapi ada fitur menariknya yang sudah tersedia di 360S Pro 2. Jadi nggak perlu pakai beli mic segala ataupun ada adaptor micnya atau ini itu nggak perlu coy. Nah dan juga kan pasti yang menariknya juga di depannya ini, mana sih, sebelah sini. Nah sebelah sini dia itu ada micnya juga, bukan mic sih, speaker, tapi bisa lu dari orang luar nih ngomong
adu argumen sama lu ketahuan ke record dalam kamera walaupun lu pakai mic bluetooth gitu ke record. Kalau misalnya action cam yang lainnya kan nggak ke record ya, paling cuma suaranya cuman sember gitu, suaranya kayak jauh padahal orangnya dekat. Tapi nah menariknya di 360 ini tetap ke record, orangnya jauh berapa meter juga, meter ya bukan kilometer, masih kedengaran ya. Paling jarak minimal 200 meter masih kedengaran lah. Minimal apa maksimal, minimalnya ya sedekat mungkin, maksimal 100 sampai 200 meter mungkin, nggak tahu juga sih gua. Mana 1,5 masih lurus terus. Ini bener-bener smooth parah videonya, anti goyang ya. Kalau goyang tinggal disawer. Bener-bener smooth parah ini stabilizernya. Kalau Akaso 2 kan masih rada goyang dikit lah. Kalau ini ya ada harga ada kualitas lah. Akaso 2 juga belum ada fitur noise-nya. Kalau ini udah ada fitur noise, jadi meredam kebisingan di luar atau di mana. Kan biasa kan yang namanya ngevlog ya kan pasti ada angin kayak gitu, wine angin ya, wine ya bahasa Inggrisnya. Angin apa sih? Angin apa lupa lagi gua. Intinya itulah. Bagus mantap lah ini 360. Ntar gua beli nggak tahu kapan. Ya harganya gitu ya, walaupun lu gaji UMR juga 5 bulan lu mikir berkali-kali lipat tuh kalau misalnya mau beli S Pro 2. Walaupun harga GoPro 10, 11, 12 sudah pada turun, tapi gua tetap milih install lah. Kenapa? 360 360. Tapi ini yang buat ngevlog ya, karena ada lagi nih yang lebih gokilnya Insta360 yang model apa gitu. Jadi dia kan modelnya kan dia kan kayak gini, saatnya tuh kayak gini, tapi yang kotakan ininya bisa dipisah gitu. Insta apa gitu, gue lupa lagi namanya. Kok yang buat yang bener 360 kayak gitu dipasang di mana, di stang depan kan, itu dia yang X3, X4 nyampe X5. Cuman ada itu jadi kayak kotakan kecil, jadi kayak GoPro mini gitu tau kan. Yang ini kan misalkan panjang kayak gini, jadi bisa dipotong belah dua gitu. Namanya Insta apa itu lagi lupa gua. Ya, udah nyampe di Pulau Gadung. Mantap. Oke guys, segitu aja ya bacotan gua kali ini. Sebenarnya sih gua juga belum, mohon maaf nih, gua nggak terlalu banyak tahu tentang fitur-fitur yang ada di 360 yang gua pakai ini. Jadi gua cuma ngomongin apa yang gua tahu aja, apa yang gua alami aja. Oke, see you in the next video. Bye bye.